Oke teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang menarik, yaitu berburu. Berburu permata di tempat yang mungkin nggak banyak orang lirik sekarang, sektor konstruksi. Dan buruan kita hari ini adalah PT Indonesia Pondasi Raya atau IDPR. Pertanyaannya, di tengah badai yang melanda industrinya, apa mungkin justru perusahaan ini adalah diamond in the rough yang kita cari? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu kondisi industrinya yang lagi berat. Kedua, kita kenalan lebih dalam sama si IDPR ini. Apa sih yang bikin dia beda? Ketiga, nah ini bagian dagingnya. Kita bongkar keuangannya dan hitung valuasinya. Murah atau mahal? Dan terakhir, kita intip masa depannya. Apa aja peluang dan ranjau yang perlu diwaspadai? Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Sebelum kita menilai satu pohon, kita harus tahu dulu kondisi hutannya seperti apa. Dan jujur saja, hutan industri konstruksi di Indonesia saat ini lagi nggak baik-baik aja. Betul, ini seperti lautan merah. Banyak laporan keuangan yang merah merona karena rugi. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan paling dasar sebagai investor. Di tengah badai kerugian ini, apa mungkin masih ada satu kapal yang nggak cuma bertahan, tapi justru masih bisa menghasilkan untung? Nah, lihat data ini baik-baik. Ini yang bikin saya tertarik. Di saat kompetitor lain boncos ratusan miliar, bahkan ada yang sampai triliunan rupiah ruginya di tahun 2025, IDPR justru mencatatkan laba bersih, 26,1 miliar rupiah. Ini bukan sekadar angka, ini sebuah anomali yang luar biasa. Mencetak laba saat semua orang rugi itu bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang spesial dari fundamental perusahaan ini. Dan sebagai investor, anomali seperti inilah yang harus kita kejar dan dalami. Jadi siapa sih perusahaan yang bisa berenang melawan arus sekuat ini? Yuk kita kenalan lebih dekat lagi sama PT Indonesia Pondasi Raya. Kunci untuk mengerti IDPR ada di satu kata, spesialis. Mereka ini bukan kontraktor palu gada. Apa lu mau, gua ada. Bukan. Sejak tahun 1977, fokus mereka cuma satu, fondasi. Kalau di dunia medis, mereka ini bukan dokter umum, tapi dokter spesialis bedah jantung. Sangat fokus. Karena fokusnya yang tajam inilah, mereka jadi punya keunggulan kompetitif yang kuat. Mereka nggak ikut perang harga di semua proyek, tapi mereka jadi jagoan di ceruk pasar yang paling krusial. Ingat, setiap gedung tinggi, jembatan, pabrik, semua butuh fondasi yang kokoh. Dan disitulah keahlian utama IDPR. Coba perhatikan jejak rekam mereka. Lolos dari krisis moneter 98 itu nggak gampang. Dan sekarang, di tahun 2025 yang sulit, mereka tetap profit. Ini membuktikan kalau perusahaan ini bukan anak kemarin sore. Sejarah panjang ini adalah bukti ketangguhan, sebuah kualitas yang sangat kita cari sebagai investor jangka panjang. Oke, sampai sini kita sepakat ya. IDPR ini perusahaannya bagus, teruji, dan punya spesialisasi. Tapi sebagai investor, pertanyaan kita beda. Pertanyaan kita adalah, apakah sahamnya juga bagus di harga sekarang? Karena perusahaan bagus di harga mahal, ya sama aja nggak menarik kan? Ini dia, rapor keuangan 2025 mereka. Pendapatan stabil di atas 1 triliun. Laba bersihnya 26 miliar. Nah, lihat margin laba bersihnya. Kelihatannya kecil ya, cuma 2,1%. Tapi ingat konteksnya, di industri yang lagi berdarah-darah, angka positif sekecil apapun itu udah kayak nemuin oasis di gurun pasir. Oke, sebelum kita lihat valuasinya, kita samakan frekuensi dulu soal salah satu metrik favorit saya, Price to Book Value atau PBV. Gampangnya gini, PBV itu membandingkan harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaan per saham. Kalau PBV-nya di bawah 1, itu artinya kita punya kesempatan beli aset perusahaan dengan harga diskon. Dan ini dia, angka saktinya. Per Maret 2026, PBV saham IDPR itu ada di kisaran 0,6 kali. Artinya apa? Secara sederhana, pasar menghargai perusahaan ini 40% lebih rendah dari nilai aset di bukunya. Ini ibarat kita bisa beli rumah senilai 1 miliar, tapi cuma bayar 600 juta. Sangat menarik. Diskon 40% inilah yang dalam dunia value investing disebut sebagai margin of safety atau margin keamanan. Ini penting banget. Margin of safety itu ibarat jaring pengaman kita. Kalaupun nanti analisis kita ada yang meleset, kita nggak langsung jatuh ke jurang kerugian, karena dari awal kita sudah beli asetnya dengan harga yang murah. Tentu, pasti ada yang bertanya, tapi kan PE ratio-nya 26 kali, kelihatan mahal. Betul, sekilas kelihatan tinggi. Tapi ini bisa juga dibaca sebagai cerminan ekspektasi pasar bahwa laba perusahaan ini akan tumbuh pesat di masa depan. Ditambah lagi, sebagai pemanis, IDPR ini rajin bagi dividen. Jadi, sambil kita menunggu harga sahamnya diapresiasi pasar, kita tetap dapat pemasukan pasif. Oke, kita udah tahu perusahaannya solid dan harganya lagi diskon. Pertanyaan selanjutnya,
Ada bensin apa yang bisa bikin mobil ini melaju kenceng ke depan? Mari kita bedah prospek dan juga risikonya. Kabar baiknya, bensinnya ini banyak banget. Ada mega proyek IKN yang jelas butuh fondasi kelas kakap. Lalu ada pertumbuhan sektor industri swasta yang diproyeksikan tumbuh kencang, hampir 13% per tahun. Belum lagi proyek-proyek energi terbarukan. Semua ini adalah prasmanan lezat yang siap disantap oleh spesialis fondasi seperti IDPR. Dan mereka nggak cuma duduk manis menunggu proyek datang. Dengan dapat pinjaman besar dari BCA, IDPR ngasih sinyal yang jelas. Kami siap menyerang. Kami siap mengisi amunisi untuk menangkap semua peluang pertumbuhan ini. Ini adalah strategi yang ofensif. Tapi ingat, setiap strategi ofensif pasti ada risikonya. Pinjaman baru artinya utang nambah, beban bunga juga jadi lebih besar. Selain itu, ada risiko klasik di bisnis konstruksi, yaitu potensi pembayaran dari klien yang molor. Ini dua sisi mata uang yang harus kita pantau terus. Jadi, sebagai investor, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 langkah praktis. Pertama, pahami bahwa PBV yang rendah ini adalah jaring pengaman kita. Kedua, fokus pada pertumbuhan laba per saham atau EPS-nya. Inilah mesin yang akan mendorong harga saham. Dan ketiga, ini yang paling penting, rajin-rajin pantau berita. Awasi pengumuman kontrak baru, dan yang lebih krusial, pantau kelancaran pembayaran dari proyek-proyek besar. Pada akhirnya, semua analisis kita mengerucut pada kesimpulan ini. IDPR adalah sebuah perusahaan spesialis yang punya fondasi bisnis yang kokoh, baik secara harfiah di lapangan maupun secara finansial di atas kertas. Manajemennya berpengalaman dan posisinya sangat strategis. Jadi, sekarang saya kembalikan pertanyaannya kepada Anda. Kita sudah bedah fundamentalnya yang kokoh, valuasinya yang menarik, lengkap dengan peluang dan risikonya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah IDPR ini permata tersembunyi yang cocok untuk mengisi portofolio investasi Anda? Keputusan ada di tangan Anda masing-masing.